Pada hari ini saya akan coba memberi informasi lengkap tentang Kangen Water. Nah, Kangen Water di Indonesia terkenal dengan kata kangen. Memang bacaannya adalah kangen. Padahal ini dari bahasa Jepang yang dibaca dengan kata kangen. Apa itu kangen? Kalau dalam bahasa Indonesianya diartikan sebagai kembali ke aslinya, bahasa Inggrisnya back to origin. Apa maksudnya di sini? Air kangen atau air kangen itu berfungsi mengembalikan tubuh kita menjadi sehat atau ke asalnya, tubuh kita sehat. Dalam bahasa kerennya itu disebut sebagai self healing, menyembuhkan diri sendiri, memacu untuk menyembuhkan diri sendiri tubuh. Nah, testimoni dari air ini sudah banyak sekali. Contohnya ini adalah seorang ibu yang terkena hepatitis. Dia perutnya buncit ya, karena tidak bisa BAB. Setelah minum air ini selama 1 minggu, kotorannya keluar ya, BAB lancar sehingga perutnya kempes. 3 bulan mengkonsumsi air ini, kurang lebih 2-3 liter, virus hepatitisnya sudah tidak ada lagi di dalam tubuhnya. Terus ini ada seorang dokter yang kena diabetes, dia kadar gulanya 490, suntik insulin dan diabetes oral pun dia minum. Selama 2,5 bulan dia minum air Kangen Water ini fresh from mesin, 3-4 liter sehari. Itu kadar gulanya stabil di 150. Untuk yang lain ada kista, kemudian kanker pun bisa disembuhkan atau dibantu penyembuhannya dengan menggunakan air ini. Nah, untuk kesehatan sama, saya dengan Bapak Ibu sekalian tidak mau yang namanya coba-coba atau spekulasi. Makanya sebelum saya mengambil mesinnya, saya melihat referensi dokter-dokter dunia. Di antaranya adalah Gerard Bresnahan. Ini menyatakan bahwasanya air alkalin pada dekade ini yang paling baik adalah air Kangen. Nah, dokter Gerard Bresnahan ini merupakan dokter kepresidenan Amerika dan dokter pribadi dari Ratu Elizabeth Inggris. Pabrik mesinnya itu ada di Osaka, Jepang, dan semua peralatannya, spare partnya itu diproduksi oleh pabrik di Jepang ini, di Okinawa dan Osaka. Nah, untuk sertifikat ini sudah banyak sekali pengakuan mesinnya bahwasanya memang mesin yang terbaik di dunia. Salah satunya ini Water Quality Association USA, Amerika Serikat. Ini kita mendapatkan sertifikat gold di tahun 2010. Kemudian Kementerian Kesehatan Jepang itu menyatakan bahwasanya alat ini adalah merupakan alat medis ya, alat memproduksi mesin Kangen Water. Nah, ada salah satu dokter lagi namanya Dokter Hiromisinya, ini ahli pencernaan dunia. Dia menggunakan air ini untuk membantu penyembuhan pasiennya. Hampir 6.500 pasien dia periksa dan dia terapi dengan air ini dengan hasil yang baik. Ini dia untuk mendeteksi penyakit pasiennya, dia menggunakan kolonoskopi. Nah, kolonoskopi itu untuk melihat usus besar si pasien. Nah, ini contoh pasien-pasien yang dia periksa usus besarnya. Di atas adalah usus besar seorang yang tidak suka makan sayuran, dia hanya makan makanan instan. Yang berikutnya adalah orang yang terkena kanker payudara, jadi ususnya kotor. Kemudian yang di bawahnya lagi orang yang kena kanker, kemudian di kemoterapi, hitam usus besarnya. Kemudian dokter Hiromisinya setelah melihat usus besar pasien-pasiennya, beliau terapi dengan air Kangen Water selama 2-3 bulan, 3-4 liter sehari, minimal 2 liter sehari. Usus mereka menjadi bersih seperti ini dan lebih berwarna. Ini adalah usus orang sehat. Nah, Dokter
ini menuliskan Kangen Water adalah air terbaik itu dalam bukunya The Miracle of Enzyme. Bapak Ibu sekalian bisa beli buku-buku karangannya yang ada di toko-toko buku. Kemudian asal usul dari Kangen Water ini dari mana sih? Penelitian air-air ajaib diantaranya adalah air Zam-Zam dari Arab Saudi yang kita pasti kenal umat Muslim. Nah, kalau mesinnya seperti ini, kecil. Bahan baku airnya dari mana? Air yang siap minum, karena ini memang bukan penyaring air minum biasa. Jadi air yang siap minum yang pH-nya harus 7. Air sumur bisa, tapi harus yang pH 7 dan tidak mengandung mangan serta besi dalam airnya. Kalau saya mengambil mudahnya membeli air isi ulang yang pH-nya 7. Ini mesinnya. Mesin ini bukan hanya memproduksi air minum, tetapi ada beberapa air yang bisa diproduksi, 7 air yang berbeda. Yang pertama air Kangen, pH 8,5 sampai 9,5. Kemudian pH 7 untuk minum obat dan membuat susu. Beauty water, nanti kemasannya seperti ini, bisa untuk disemprot-semprotkan ke muka untuk kecantikan. Kemudian strong acid. Nah, strong acid ini untuk antiseptik hand sanitizer, bentuknya juga seperti ini, disemprot-semprotkan. Kemudian ada strong kangen, strong kanggeng. Nah, strong kangen ini pH yang paling tinggi, yaitu pH 11. Tujuannya untuk mencuci beras supaya bebas pestisida, buah-buahan supaya bebas pestisida, yang nantinya akan saya demonstrasikan. Kemudian bisa juga untuk mencuci, ya, mencuci baju, pengganti deterjen. Nah, kenapa sih air Kangen ini bisa membantu penyembuhan berbagai macam penyakit? Air Kangen ini mengandung antioksidan dan mikrokluster serta alkalin. Antioksidan itu apa? Anti radikal bebas, ya, anti penuaan dini kalau bahasa kita. Radikal bebas adalah penyebab penyakit yang paling banyak di dunia. Ya, radikal bebas. Nah, untuk membuktikan bahwasanya air Kangen ini mengandung antioksidan, saya akan melakukan percobaan sederhana, yaitu dengan menggunakan betadine. Kita anggap betadine ini adalah racun, ya, racun yang masuk dalam tubuh kita. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Betadine ini mengandung iodin yang merupakan senyawa yang radikal yang sangat oksidasi atau oksidator. Ya, salah satu oksidator yang bisa mengoksidasi. Nah, itulah betadine ini. Nah, saya akan coba dengan air biasa. Warnanya apa? Masih kuning, ya, kuning. Ini air biasa, yang biasa kita minum di pasaran. Nah, ini Kangen Water pH 9,5. Jernih, ya, karena air Kangen ada antioksidannya, sedangkan air biasa tidak ada. Jadi bisa menetralkan racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Ini bedanya, yang pertama air biasa dengan air Kangen Water. Kemudian yang kedua adalah alkaline atau alkalin. Alkalin ini adalah kebasahan. Nah, biasanya kita dapatkan basahnya tubuh kita itu, kebasahan tubuh kita bisa kita dapatkan dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, apa sih hubungannya kebasahan tubuh dengan kesehatan? Kalau menurut Dr. Otto Hendrik, sel kanker, penyakit, dan virus itu akan hidup di sel tubuh yang asam. Sel kanker tidak bisa hidup dan penyakit pun tidak bisa berkembang ketika tubuh kita menjadi basah. Makanya kita wajib membasahkan tubuh kita dengan makan sayuran, dan yang paling baik untuk membasahkan tubuh kita adalah air. Contohnya adalah air Kangen Water.
Basah itu bagaimana sih? Nah, basah itu ketika nanti dicek dengan menggunakan pH tester, itu akan menimbulkan warna hijau. Itu artinya artinya pH-nya 7. Sedangkan kuning itu 6, merah dan oranye sampai merah itu 5 sampai 3. Sedangkan basah itu bila ditetesi menjadi warna biru sampai keunguan. Apa hubungannya dengan kesehatan? Ketika tubuh kita asam, maka tubuh kita menjadi mudah sakit. Basah kita akan lebih sehat. Sedangkan minimal pH darah tubuh kita adalah 7,36. Ketika pH asam darah kita kurang dari 7, maka kita akan mulai sakit. Jadi untuk sehat kita harus mempunyai pH darah yang basah, sedangkan kalau mau sakit ya yang asam. Nah, ini saya beri contoh minuman-minuman yang ada di pasaran. Tujuan saya hanya memberikan informasi minuman apa yang boleh kita minum dan minuman mana yang kita hindari untuk diminum. Kita tes, yang ini adalah air mineral yang ada di pasaran. Sengaja saya buka labelnya. Kemudian ini air untuk panas dalam ya. Kemudian ini air ya isotonis ya. Ini juga. Kemudian ini mewakili air soda yang sangat terkenal ya. Kita akan coba tes satu persatu. Kita akan coba tetesi satu persatu ini dengan menggunakan pH tester untuk mengetahui keasaman dari air yang ada ini. Satu tetes. Nanti saya akan tunjukkan warna-warnanya. Minimal yang boleh kita minum adalah ketika kita tetes ini warnanya hijau. Ini warnanya hijau ya. Air mineral warnanya hijau, kita boleh minum. Ini kuning, hindari untuk diminum. Kemudian ini merah, sudah oranye, merah juga ini juga merah. Dari sini ke sini hindari untuk diminum. Ini boleh diminum. Kalau kangen water berapa pH-nya? Kita lihat. Warnanya ungu, sangat-sangat basah. Ini yang bisa mengembalikan tubuh kita menjadi lebih sehat. Kemudian bisa nggak dinetralkan sih ketika kita sudah meminum air-air yang asam ini? Kita coba. Kalau ini udah pasti, nah langsung ini, yang ini bisa kuning, yang ini sulit, masih kuning, ini juga tetap ini bisa dinetralkan. Nah, jadi yang 1, 2, 3 ini yang paling kuat asamnya. Ketika ibu bapak minum air ini sebanyak 1 gelas ini, bisa netral atau menjadi pH darah bapak ibu 97, itu ketika minum Kangen Water sebanyak 32 gelas baru netral. Terus ketika kita sudah minum Kangen Water, coba-coba deh minum aja dikit si soda dan kawan-kawannya ini, kita coba ya, dikit aja.
langsung berubah. Yang ini juga langsung berubah. Ini. Tambahin lagi. Jadi walaupun sedikit langsung bisa merubah pH darah kita menjadi asam. Ya. Kemudian yang terakhir itu mikrokluster atau klaster molekul airnya kecil. Nah, air keran, air minum biasa itu klaster molekulnya 15 sampai 20, sedangkan kita 6 sampai 7. 5 sampai 6. Tidak sampai 7, 5 sampai 6. Jadi sangat kecil dan mudah diserap oleh tubuh dan bisa mencapai ke inti sel dari tubuh kita sehingga merehidrasi tubuh kita kalau minum air Kangen Water ini dengan baik, merehidrasi tubuh kita. Untuk ini saya akan membuat percobaan dengan menggunakan minyak. Membuktikan mikrokluster. Kita coba dengan air dengan minyak bisa menyatu apa tidak? Yang kita pelajari dari SD sampai SMK bahkan sampai kita kuliah, air dengan minyak itu tidak bisa menyatu. Benar, tidak bisa menyatu. Nah, karena klaster molekul air itu besar sehingga tidak bisa masuk ke molekul minyak. Nah, sedangkan ini adalah strong Kangen ya. Jadi strong Kangen ini produk dari mesin Kangen Water yang memiliki pH 11. Kalau warnanya sama jernih, kita akan coba ya. Nah, bisa menyatu dengan minyak karena klaster molekulnya lebih kecil. Dan ini juga salah satu membuktikan bahwasanya memang Kangen Water ini bisa menetralisir lemak-lemak yang ada dalam tubuh, asam-asam yang ada dalam tubuh, karena dia bisa mencuci sel-sel tubuh kita seperti ini. Kemudian fungsi dari strong Kangen ini juga adalah untuk mencuci beras supaya bebas pestisida, mencuci sayuran atau buah-buahan supaya bebas pestisida. Kita lihat, ini air biasa, kita gunakan untuk mencuci. Nah, mencuci kan pakai tangan ya Bu, biasanya ya, kita lihat. Nah, warnanya apa? Putih ya. Nah, ini strong Kangen. Agak kekuningan, bisa terlihat ya. Kekuningan, boleh di zoom. Yang ini putih biasa, yang ini agak kekuningan gitu. Karena di beras ini ada pestisida, jadi terangkat kuning-kuning ini adalah pestisida. Jadi selama ini kita beli beras bonusnya pestisida. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.